Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musallifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babur Rabi'u, al-babu adapun bab ar-Rabi'u yang keempat fi dzikri khalqi malakul mauti, di dalam menerangkan tentang malaikat mati atau malaikat maut ya. Nggak usah takut Pak Topik ya. Siapa tahu kalau kita kenal, kalau kita ketemu, oh aku sudah kenal kamu, nggak usah macam-macam kamu. Aku sudah ngaji, gitu. Tunggu dulu. Siapa tahu bisa dinego Pak Topik ya kan itu. Kalau malaikat maut kan sudah kenal, tahu ciri-cirinya kan gitu. Nah, beda kalau tidak tahu. Apa kata kau? Cabut langsung. Fil khobari itu di dalam hadis anin Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kholaqa ketika menciptakan siapa Allah menciptakan malakal mauti kepada malaikat mati. Hajaba maka menutupi siapa Allah an khalaiki dari para makhluk yang lain. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat maut itu dirahasiakan sama Allah, ditutup sama Allah supaya makhluk yang lain selain malaikat maut yang nak dibuat ini tidak nampak. Allah menutupinya fi alfi hijabin dengan berjuta-juta tutup atau tabir adomahu yang adapun besarnya tabir atau tutup tersebut akbaro lebih besar minas samawati dari langit wal ardina dan bumi-bumi. Jadi satu tabirnya itu dibuat Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Terus satu tabirnya padahal berjuta-juta tabir. Kalau nanti ada yang nengok bahaya, tidak telap hidup, tidak semangat hidup. Walau soba dan andaikan kok dituangkan apa al-ma'u air, apa ma'u jami al-bihari airnya seluruh samudra, wal anhari dan sungai-sungai, ala roksi di atas kepalanya malaikat maut, ma waqa'at maka tidak akan jatuh minhu dari air yang ada di lautan dan di sungai tadi apa kotrotun satu tetes pun alal ardi di atas bumi. Saking besarnya kepalanya ya, kepalanya malaikat maut itu. Andaikan seluruh samudra itu airnya dituangkan ke situ dan air sungai juga dituangkan ke situ, itu kita tidak ketetesan satu pun air. Setetes pun tidak netes, artinya tuh aman tempatnya itu loh, gitu loh. Besar kepalanya itu, bukan besar kepala loh ya, tapi kepalanya besar. Pak Mukhlis jangan bayangin yang aneh-aneh loh, enggak bayangin yang kepala besar yang lain pula. Maksudnya kepalanya malaikat maut ini. Untung Pak Janis sudah siuman. Wa anna masariqad dunya dan sesungguhnya daerah timurnya dunia, wa maghribaha dan daerah baratnya dunia, itu baina yadaihi di antara kedua tangannya. Jadi dunia ini, bumi ini di tengah-tengah tangan beliau, telapak tangan beliau. Nah, gitu ya. Apa Pak? Sebenarnya Pak, cuman saking kasih sayangnya Allah ya, jangan gitu. Sebenarnya dia nak ngeremet lah Pak. Kalau neng orang-orang bermaksiat itu, besok ada keterangannya ya. Cuman jangan. Kakhawanin, apa maknya kawan Pak?
Itu kakhawanin tuh. Maghriba baina yadai kakiwanin. Apa maknanya situ? Meja makan. Meja makan ya. Kakhawanin seperti hidangan atau yang di meja makan, qad wadu'a yang sudah diletakkan alaihi kepada malaikat maut apa kullu syai'in segala sesuatu. Jadi dunia ini, bumi ini ibarat tuh makanan yang diletakkan di depannya. Tinggal yang mana ya, Pak Topik ya, cit gitu, Pak Komar ya, cit, tinggal gitu. Wala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani. Jangan dulu lah, kita ngaji dulu sampai puas. Biar hidup tuh besok kalau mati keren. Kau ngapa Pak Topik hidup dunia? Ngaji. Enak hidup dunia, enak. Oh iya, enak ya Allah hidup dunia tuh. Aku nikahlah 2 kali, anak aku banyak, hidupku enak. Nah gitu Pak. Keren hidupnya. Wa doa dan diletakkan baina yadai di antara kedua baina yadai rijlihi di antara kedua kakinya liyakulahu supaya memakan siapa malaikat maut kepada segala sesuatu. Fayaqulu maka memakan siapa malaikat maut minhu daripada kullu syai' maka kepada segala sesuatu sa'a yang menghendaki siapa malaikat maut. Fakadzalika maka demikianlah siapa malakul mauti malaikat maut itu yuqallibu membolak-balik siapa malaikat maut ad-dunya kepada dunia. Jadi ibaratnya begitulah dia itu menggoncang-goncang istilahnya dunia sekena dia selentek tik gitu wae kan. Walal mu'alif rahim gempa kan. Dan lain sebagainya. Kama yuqallibu seperti membolak-balik siapa al-adamu anak Adam baina yadaihi di antara kedua tangannya dirhamahu kepada uang dirhamnya atau uang koinnya anak Adam. Jadi dia itu dunia ini sama dia tuh begini, digini-giniin sama kita ngapain duit cering itu loh Pak. Nah itu ya, duit peng ya. Waqad sadda dan sudah membatasi siapa Allah bisa beina alfi silsilatin dengan dan sudah menali gitu ya. Menali atau merantai ya. Mengikat bisa beina dengan bisa beina alfin dengan 7.000 malaikat maut. Walakot sadda dan sudah mengikat siapa malaikat maut bisa beina alfi silsilatin dengan 70.000 rantai. Kulu silsilatin tiap satu rantai tuluha adapun panjangnya rantai tersebut itu masirota alfa amin sepanjang andekan kok Pak Topik itu berjalan 1000 tahun. Nah, panjangnya itu sudah bisa dimeteri lagi satu rantainya. Jadi di tubuhnya, di tangannya itu ada rantai yang jumlahnya 70.000. Satu rantainya panjangnya andekan kita nak sampai ke ujung itu kalau kita berjalan tuh 1000 tahun baru sampai ke ujung. Jadi tidak meter lagi Pak, nggak ketemu meter ya. Wala yakrobuhu dan tidak ada yang mendekatihu kepada malaikat maut siapa al malaikatu para malaikat. Jadi malaikat siapapun itu tidak ada yang berani dekat dengan malaikat maut. Itu kita kok kadang aneh-aneh, nantang pula. Para malaikat wae tidak berani. Wala ya'lamuna dan tidak ada yang tahu siapa para malaikat lainnya maka nahu kepada tempatnya malaikat maut. Jadi tempatnya tuh tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasma'una dan tidak ada yang pernah mendengar sautahu kepada suaranya malaikat maut. Jadi tidak ada yang pernah mendengar suaranya malaikat maut. Wala yaduruna dan tidak pernah memutari halahu atau menemui halahu, maksudnya tidak mengetahui halahu kepada tingkah lakunya malaikat maut. Tidak ada yang tahu gawenya itu apa. Wala ila ayyi waktin dan juga tidak kepada manapun waktu huwa yang ada pun malaikat maut. Jadi tidak ada yang tahu malaikat maut itu keluarnya kapan,
dia kemana, tempatnya di mana, suaranya bagaimana. Nah, itu tidak ada yang tahu. Malaikat lain pun tidak ada yang tahu. Falama khalaqa, maka ketika menciptakan siapa Allah Ta'ala al-mauta kepada kematian. Malaikat maut dengan kematian beda Bang Rifat ya. Malaikat maut itu berarti yang tugasnya mencabut nyawa. Tapi kalau kematian tuh ya kematiannya itu sendiri, nyawanya itu sendiri gitu loh ya. Wasallato, dan membelenggu siapa Allah alaihi kepada kematian, malakal mauti kepada malaikat maut. Qala, maka berkata siapa malakul mauti, malaikat maut, ya Robbi, wahai Tuhanku, wa ma, dan itu apa, al mautu, adapun mati. Jadi ketika Allah menciptakan kematian itu dibelenggukan kepada malaikat maut. Itu dia bertanya, apa sih ya Allah kematian ini? Fa amara, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala al-hijaba kepada penghalang, angtang kasifa, jika membuka apa penghalang tadi, hatta ro'a, sehingga melihathu kepada kematian siapa malakul mauti, malaikat maut. Jadi antara malaikat maut dan kematian itu tersendiri. Malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa. Lah kematian itu ya nyawa yang dicabut itu sendiri ya, gitu loh. Nah, jadi ketika kok Allah menampakkan kematian kepada malaikat maut, faqala, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala lil malaikati kepada para malaikat, kufu, pada barislah kalian, oh berhentilah siapa kalian semua, wang duru, dan melihatlah kalian semua, hadal mauti, kepada inilah kematian. Fawaqafat, maka lalu pada berhenti siapa al malaikatu, para malaikat, kulluhum, ya semua-muanya malaikat, ajma'una, semua-muanya, tidak ada yang terkecuali. Jadi ketika Allah membuka kematian itu ya makhluk Bang Rifat ya, yang diciptakan oleh Allah ya, makhluk, bukan makhluk hidup Pak, tapi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kematian. Wa qala, dan berkata siapa Allah Ta'ala lahu kepada kematian, tur, terbanglah engkau alaihim kepada para malaikat semuanya, wangsur, dan membentanglah engkau wangsur, dan membentangkanlah engkau al ajnihata kepada sayapmu, kulah, ya semua sayap. Waftah, dan membukalah engkau ainaka kepada kedua matamu, kullaha, ya semua matamu. Jadi ketika itu kematian itu sama Allah disuruh terbang, disuruh membuka matanya, disuruh membuka sayapnya. Toro, maka lalu terbang apa kematian, nadorot, maka melihat ilahi kepada kematian atau maut tadi, siapa al malaikatu, para malaikat. Fakhorru, maka lalu pada jungkel siapa para malaikat, maksian, dalam keadaan apa itu namanya, pingsan, alaihim, atas karena melihat kematian, alfa amin, selama 1000 tahun. Sebuah bayangnya sendiri Bang Edi, saya tidak berani bayangkan ya kan, para malaikat wae nengok kematian, makhluk yang namanya kematian itu. Nah, itu para malaikat semua-muanya itu pada jungkel, pada pingsan, saking dahsyatnya kematian. Lama pula. Kalau Bang Edi kan paling dikasih apitson nanti terus sadar. Tapi tidak, selama 1000 tahun. Bukan manusia ini. Oh kita. Loh, kalau kita ya malah terus bablas dikubur kalau melihat kematian, udah ikotul maut gitu kok. Nah, ya. Nah, biasa wae, pokoknya mati ya kubur gitu wae. Terserah di situ macam mana ndak urus kita. Terus kubur dijek kan sudah. Wah, apokmu kapan? Gitu paling. Golal mu'alif rahimah. Apalagi Pak Komar, kapok kau. Ke masjid dak nak, disuruh dak nak, suruh ngaji dak nak, wah apokmu kapan? Kau. Sedangkan malaikat wae nengok kematian itu pingsan selama 1000 tahun. Lah kita mati ya santai wae. Lah pingsannya tuh loh 1000 tahun. Lah kalau Bang Edi kok pingsan sehari gitu wae sudah
dipanggilkan Pak Lupi, sudah mati ini, kubur wae lagi itu. Mati nian akhirnya. Padahal pingsan. Walal mu'alif rahimahullah, tapi enggak, biasanya paling dikasih minyak angin gitu sudah apa. Ini kalau malaikat itu 1000 tahun pingsannya karena menengok kematian. Fala ma'afaku. Maka ketika pada sadar siapa para malaikat tadi dari pingsannya, qalu, maka lalu pada berkata siapa malaikat kepada Allah, ya kan? Ketika sudah sadar setelah pingsan selama 1000 tahun karena menengok kematian tadi yang diciptakan oleh Allah, Rabbana, wahai Tuhanku, akhalaqta, apakah menciptakan siapa engkau, a'doma, yang lebih besar, min hada, dari inalah kematian, khalqan, suatu makhluk. Ya Allah, apa engkau ciptakan makhluk yang lebih besar dari kematian? Qala, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, ana, adapun saya itu, khalaqtuhu, menciptakan siapa saya hu, kepada kematian, wa ana, dan adapun saya itu, a'dhamu, lebih besar, minhu, dari kematian. Ada kematian itu memang besar, tapi aku yang menciptakannya, ya aku yang lebih besar. Allah yang maha adim, al-azim, al-azim, Allah yang maha agung, maha besar. Wa qad yaduku, dan sudah benar-benar mencicipi siapa kul khalqi, semua makhluk, minhu, dari kematian. Summa qala, maka lalu berkata siapa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Israilu, wahai malaikat Israel, khudhu, ambillah kematian itu. Jadi malaikat maut itu diperintah oleh Allah, dia sendiri tadi nengok kematian tuh pingsan selama 1000 tahun. Malaikat maut sendiri disuruh nengok kematian tuh pingsan selama 1000 tahun. Lah itu dia disuruh ngambil, disuruh jinakkan gitu. Khud, maka ambillah wahai Israel kepada kematian. Faqad sallatoka, maka sudah mengendalikan siapa, sallatuka, sudah mengendalikan siapa aku kepadamu, alaihi, kepada kematian. Karena sudah dijinakkan oleh Allah untuk supaya jinak kepada malaikat Israel. Jadi nurut wae. Itu datangi Pak Topik, situ datangi Pak Janis, tuh datangi Pak Mukhlis. Nah, itu yang baca itu akan dian wae yang baca tuh. Dian wae. Aduh, enak nian Pak ya. Nah, yang ngomong minta kendian, tidak bisa Pak ya. Nah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi bergurau wae, biar ada sedinian Pak Topik tuh. Pak Topik baru kanten baru, malah ngaji malaikat maut. Nah sudah tentang kematian pula. Walal mu'alif rahimahullah. Faqala, maka lalu berkata siapa Israel, malaikat maut tadi, kepada Allah, ilahi, wahai Tuhanku, bi ayyi kuwatin, dengan kekuatan apa, akhadtuhu, mengambil atau mengendalikan siapa saya kepada kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu a'dhamu, lebih besar, minni, dari saya. Ya Allah, bagaimana engkau menyuruhku untuk mengendalikan kematian, padahal kematian itu lebih besar daripada saya. Nah, karena malaikat Israel lapor begitu kepada Allah, ya fa'ato, maka memberikan kepada malaikat Israel atau malaikat maut siapa Allah, kekuatan kepada kekuatan. Jadi setelah kalian lapor sama Allah, saya tidak kuat mampu apa-apa ya Allah, ya sudah, ini aku kasih kekuatan untuk mampu mengendalikan atau membawa daripada kematian. Summa akhadahu, maka lalu mengambil siapa malaikat maut kepada kematian atau maut tadi. Fasakana, maka lalu tenang apa kematian tadi, fiyatihi, di tangannya malaikat maut. Faqala, maka lalu berkata siapa al-mautu, kematian, ya Rabbi, wahai Tuhanku, idzin, semoga engkau memberi izin li kepadaku, hatta unadi, sehingga memanggil siapa saya fisamawati, di arah langit, marotan, satu kali. Fa'adana, maka memberi izin siapa Allah lahu kepada kematian. Fanada, maka lalu memanggil siapa kematian, bi'ala sautihi, dengan paling kerasnya suaranya kematian. Ana, adapun saya itu al-mautu, kematian.
alladzi yaitu kematian afroku yang memisahkan siapa saya baina kulli habibin antara tiap-tiap kekasih. Saya yang memisahkan suami istri, saya memisahkan antara kekasih. Anal mautu, anak adapun saya itu al mautu kematian, alladzi yaitu kematian afroqo yang memisahkan siapa saya baina zauji antara suami wa zaujati dan istri. Wa ana dan adapun saya itu al mautu kematian alladzi yaitu sesuatu afroqu yang memisahkan siapa saya bainal banati antara anak perempuan wal ummahati dan ibu-ibunya. Wa ana dan adapun saya itu al mautu kematian alladzi yaitu kematian afroqo yang memisahkan siapa saya bainal akhi antara saudara laki-laki wal akhwati dan saudara perempuan. Wa ana dan adapun saya itu al mautu kematian alladzi yaitu kematian akhroba yang meruntuhkan siapa saya ad-duru kepada rumah-rumah wal kusuru dan juga gedung-gedung. Wa ana dan adapun saya itu al mautu kematian alladzi yaitu kematian akmaro yang meramaikan siapa saya al kuburo kepada kubur. Wa ana dan adapun saya kematian saya itu kematian itu al mautu kematian alladzi atlabakum yang akan mencari siapa saya kum kepada kalian semua. Wa adroku dan akan menemukan siapa saya kum kepada kalian semua. Walau kuntum walaupun ada siapa kalian semua ada itu fi burujim musayyadah di dalam lubang jarum. Wala yabqa makhluqu illa yadukuni. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.